Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidara Putri dengan NPM 101202330 dari kelas S1. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam tentang musuh abadi manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setan adalah musuh abadi manusia. Berbagai macam cara ditempuh oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan dan menghalangi manusia dari al-haq atau kebenaran. Setan ini sering berhasil menjadikan manusia sebagai pengikutnya. Hanya orang-orang ikhlas dan ibadahnya yang kuat yang bakal selamat dari makar dan tipu daya setan. Dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjadikan setan sebagai musuhnya. Iblis, jin, dan setan menjerumuskan manusia. Yang pertama yaitu dengan cara tazyin atau kamuflase, bisa menghiasi benda-benda seolah-olah itu bagus. Setan tidak mengarahkan seseorang untuk berbuat dosa dan kejahatan, tetapi menghiasinya secara bertahap. Yang kedua ada talbis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkannya bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Yang ketiga ada taswif. Setan juga berusaha menghasut orang lain untuk menunda taubat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertaubat, mengatakan masa muda adalah tahap terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Yang keempat ada tahwin, yaitu meremehkan hal-hal kecil seperti dosa kecil. Yang kelima, setan berusaha membuat manusia tidak berada di jalan yang lurus. Ini karena mereka harus lebih patuh, sementara orang lain akan memusuhi dan mengejek mereka. Yang keenam ada at-tayis. Upaya lain adalah membuat orang berputus asa dalam bertaubat. Yang ketujuh, setan juga bisa hadir pada orang yang sedang marah. Dia membuat orang bermimpi tinggi. Selain itu juga membuat keburukan manusia menjadi indah dan tidak toleran terhadap orang lain. Tahapan-tahapan setan dalam menggoda manusia. Di awal kitab Madarijus Salikin dan Al-Bada'i, pada akhir pembahasan tafsir surat Al-Mu'awwizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, Ibnul Qayyim rahimahumullah menyebutkan cara-cara dan tahapan setan dalam menghembuskan kejahatan dan tipuan kepada manusia. Tahapan pertama, yaitu setan mengajak manusia melakukan perbuatan kufur dan syirik, menentang Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang paling diinginkan oleh setan. Dengan cara ini, setan telah berhasil menyesatkan banyak orang. Tahapan kedua, setan mengajak manusia untuk mengamalkan perbuatan bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam masalah akidah maupun amal perbuatan. Tahapan ketiga yaitu perbuatan dosa besar dengan berbagai macam variasinya. Dalam tahapan ini, setan berhasil menyesatkan banyak orang juga. Sedangkan orang yang tidak mampu digoda oleh setan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa-dosa besar, maka setan berusaha menyeretnya ke tahap keempat, yaitu melakukan dosa-dosa kecil sebagai gerbang memasuki dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa kecil ini akan terkadang dianggap remeh oleh para manusia. Selanjutnya ada teknik setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama menghalangi kebatilan, yang kedua lalai atau berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan punya dua pilihan. Pertama mendorong lalai dan kedua berlebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendekatinya. Jika ia mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai dan hanya menginginkan keinginan-keinginan saja, maka setan menempuh jalan ini. Dirintanginya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan dan sebagainya.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang musuh abadi manusia dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.